Jelang Pilpres tahun depan sepertinya masa-masa sulit bagi Jokowi. Masa yang tidak mudah menyelesaikan kepemimpinan penuh kerumitan, bahkan mungkin akan terasa lebih lama dari jabatan yang telah dijalaninya 9 tahun. Usai ditetapkannya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo, telah memporak-porandakan barisan pendukung presiden. Bukan hanya partai politik, relawan, tokoh independen, bahkan para influencer pun terpecah. Masyarakat berada di persimpangan kegamangan. Jokowi akan setia. Proses terpilihnya Gibran sebagai cawapres diyakini sebagai titik pemicu merosotnya kepercayaan publik pada Jokowi. Bantahan pernyataan tiadanya cawe-cawe presiden di Pilpres mendatang hanya pemanis belaka. Tidak ada yang menyangka aturan mengenai batas usia capres-cawapres yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf Q bisa diubah jelang pembukaan pendaftaran pasangan capres-cawapres. Ketua MK yang juga ipar presiden memberikan kemenangan permohonan gugatan yang kini menyisakan masalah. Seluruh hakim MK yang berjumlah 9 orang dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK. Meski Majelis Kehormatan hanya menyidangkan etik hakim, putusan MK berpeluang mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. Banyak masyarakat yang merasa ngeri dengan putusan kemarin. Bukankah sengketa pemilu dan pilpres itu ranahnya MK? Bagaimana penyelesaian sengketa pemilu dan pilpres tahun depan jika Prabowo Gibran kalah? Masihkah kita mempercayai MK akan menyidangkan sengketa pilpres dengan adil dan tidak berpihak? Apakah banyak yang sudah berpikir sampai ke sana? Penurunan baliho bergambar Ganjar Mahfud di Bali saat kunjungan presiden dipertanyakan banyak pihak. Apakah ada operasi yang sedang berjalan? Ada kepentingan politik besar yang tidak menghendaki keduanya jadi penerus Jokowi? Orang kemudian menilai ada upaya menghalang-halangi masifnya dukungan pada mantan gubernur Jawa Tengah dan Menko Polhukam itu. Mengapa pada kunjungan presiden sebelumnya tidak ada penurunan baliho? Presiden pun harus mengklarifikasi, menjelaskan bahwa tindakan menurunkan baliho sebagai wujud bentuk netralitas aparat agar rakyat tidak ikut terpengaruh. Lucunya, berdasarkan penjelasan pemerintah daerah, usai kunjungan presiden, baliho akan dikembalikan ke tempat semula. Di sisi lain, KPU dan Bawaslu Bali tidak memerintahkan partai menurunkan baliho maupun bendera partai. Dalam penjelasannya, Presiden mengingatkan agar aparat di tingkat bawah melakukan komunikasi dengan partai, dengan tim sukses, dengan relawan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Mau bagaimanapun, netralitas presiden pada kontestasi tahun depan sulit diterima nalar. Apakah kita bisa menerima seorang ayah membiarkan anaknya bertarung di sebuah ajang, sementara dia bisa ikut cawe-cawe, membantu memudahkan kemenangan anaknya? Di MK sudah terbukti dikabulkannya gugatan batas usia menunjukkan dukungan presiden pada Gibran. Sudah banyak pendukung, relawan dan tokoh yang tadinya membela Pak Jokowi menarik diri. Mereka mempertanyakan integritas serta komitmen presiden pada lembaga kekuasaan. Kekecewaan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi dalam 2 pilpres sebelumnya tidak terbendung lagi.
Narasi pengkhianatan dan pembangkangan meluncur deras dari elit PDIP. Tak kurang, Basuki Cahayapurnama meragukan kapasitas pengalaman Gibran yang wali kota kurang dari 3 tahun akan memberikan pembelajaran signifikan sebagai cawapres. Pun, isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga perubahan konstitusi jabatan presiden 3 periode yang pernah jadi polemik disebut-sebut disetting oleh Pak Lurah. Dilontarkan oleh petinggi PDIP, Adian Napitupulu, yang menyatakan PDIP menolak usul itu. Akhirnya, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, terpaksa pasang badan bila dirinya yang memulai isu tersebut. Benarkah Menteri Investasi tanpa perintah siapapun berani lancang menginginkan jabatan presiden bisa diubah? Keriuhan juga terjadi di tingkat relawan. Beberapa relawan di grassroots mengganti nama mereka. Embel-embel Jokowi diganti dengan nama Ganjar. Mereka mendukung capres dari PDIP. Mereka bukan projo, bukan samawi, bukan cuman kelompok relawan elit yang sudah menyatakan dukungan pada Prabowo sejak Gibran belum merapat. Tidakkah itu semua bisa terlihat seperti skenario yang memang diatur mendukung Prabowo untuk membajak putra sulung presiden? Kita semua menyaksikan sendiri. Berkali-kali di depan relawan Jokowi, presiden berujar, "Ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu." Apa maksudnya? Sekarang kalimat sakti itu tidak lagi digaungkan presiden. Apakah karena sudah terbaca oleh publik, relawan tidak boleh kesusu, tidak boleh tergesa, karena putra sulungnya yang akan turun ikut kontestasi? Rakyat berharap Jokowi menjelaskan dengan sejujur-jujurnya apa yang sedang terjadi sekarang ini. Bicaralah presiden kami. Apakah benar Anda memang menginginkan tetap berkuasa, tetap memegang kendali kekuasaan meski harus melanggar aturan dan kepantasan? Mana sikap kesatriamu yang selama ini jadi kebanggaan rakyat Indonesia? Ada apa antara dirimu dengan PDIP? Benarkah ada rasa kecewa pada Bu Mega sehingga kau membalas dengan seenaknya? Merubah aturan, menyodorkan anaknya sebagai cawapres, mengatur partai mesti